Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang saya banggakan, berjumpa lagi dengan saya. Bagaimana kabar kalian? Tentunya kalian harus tetap semangat, jaga kesehatan, dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, kali ini kita akan meneruskan pembelajaran kita, yaitu tema 7 perkembangan teknologi, subtema 2 perkembangan teknologi produksi sandang. Adapun pembelajaran yaitu 4, 5, dan 6. Yang pertama, informasi bacaan. Yang kedua, keberagaman cita-cita. Yang ketiga, simetri putar. Dan yang keempat adalah jenis pekerjaan dan tugasnya. Anak-anak yang saya sayangi, sebelum pembelajaran ini kita mulai, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Informasi teks halaman 91 sampai 92. Jenis-jenis pekerjaan. Kalian nanti baca. Nah, intinya atau hasil rangkumannya yaitu paragraf pertama, Lani sedang mengamati pakaiannya. Yang kedua atau paragraf kedua, salah satu jenis pakaian Lani adalah seragam sekolah. Paragraf 3, sepulang sekolah Lani mengganti baju seragamnya dengan pakaian rumah. Dan paragraf keempat adalah Lani memiliki baju yang dipakai untuk berolahraga. Dan paragraf kelima yaitu Lani memiliki beberapa baju yang digunakan untuk waktu tertentu. Kemudian paragraf keenam adalah Lani bersyukur memiliki cukup pakaian. Jenis pakaian yaitu pakaian sekolah. Apa pakaian sekolah? Yaitu berupa baju putih, rok merah, atau baju batik, rok putih, atau celana merah, atau celana putih. Nah, seperti ini. Kemudian pakaian rumah. Pakaian rumah berupa kaos, celana, rok, atau baju tidur. Contohnya seperti ini. Kemudian pakaian olahraga, yaitu kaos, bahan yang mudah menyerap keringat. Contohnya seperti ini. Oke, kita lanjut. Menjawab pertanyaan berdasarkan teks halaman 106 sampai 107. Pakaian profesi. Kalian perhatikan ada beberapa gambar pakaian profesi atau jenis pekerjaan. Ada polisi, ada pilot, ada dokter, ada perawat, ada pelajar, ada pramugari juga. Yang pertama, teks tersebut ceritakan tentang ragam pakaian profesi. Kemudian yang kedua, orang zaman dahulu tidak mengenakan pakaian profesi. Pakaian profesi yang ingin saya kenakan adalah titik-titik, karena titik-titik. Kelebihan mengenakan pakaian profesi adalah kita bisa membedakan profesi dari pakaian yang dikenakan. Pakaian profesi juga menjadi kebanggaan. Jadi pakaian profesi. Profesi itu adalah jenis
pekerjaan yang dipegang oleh seseorang atau yang dimiliki oleh seseorang. Pembuatan pakaian berdasarkan teks halaman 98 sampai 99 dari bahan dasar sampai ke pasar. Siapa petani kapas? Siapa yang mengerjakan? Di mana tempatnya dan menghasilkan apa? Petani kapas mengerjakan menanam kapas, tempatnya di mana? Di kebun. Menghasilkan apa? Kapas. Kemudian peternak. Peternak ini mengerjakan apa? Berternak domba dan ulat sutra. Di mana peternakan? Menghasilkan bulu domba dan serat sutra. Pemintal, yaitu mengerjakan memintal bahan dasar menjadi benang. Tempatnya di mana? Pabrik pemintalan. Menghasilkan benang. Penenun, mengerjakan menenun benang menjadi kain. Di mana? Pabrik tenun. Menghasilkan kain. Penjahit, mengerjakan menjahit kain menjadi baju. Di mana? Pabrik konveksi dan menghasilkan baju. Nah, inilah masih dalam jenis pekerjaan. Oke, kita teruskan. Ada banyak jenis pekerjaan di sekitarmu. Ada penjahit, ada pedagang, abang becak, guru, dokter, dan lain-lain. Mereka berjasa kepada kita tanpa kita tahu. Bersyukurlah dan berbuat baiklah kepada siapapun. Sekarang perhatikan gambar berikut. Yang pertama, ini adalah petani kapas. Yang kedua adalah peternak domba. Yang ketiga adalah petani tumbuhan pandan. Dan yang keempat adalah pegawai toko kain atau pramuniaga, kemudian penjahit yang berada di pabrik konveksi, dan yang keenam adalah penjaga toko baju, juga termasuk pramuniaga. Ini adalah beberapa jenis pekerjaan yang sesuai dengan gambar. Nah, pada dasarnya pakaian itu berasal dari bahan dasar yang berbeda. Ada yang berasal dari kapas, ada yang berasal dari serat daun, ada yang berasal dari bulu domba, dan juga ada pula berasal dari kepompong ulat sutra. Simetri putar. Perhatikan bangun persegi A, B, C, D. Ya. Ini hanya sebagai dasarnya. Nah, sekarang perhatikan bangun perseginya. Ada bangun A, B, C, D. Ada berapa simetri putar? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4. Ya. Jadi kembali ke bentuk semula A, B, C, D. Tadi A ketemu B, B ketemu C, C ketemu D, D ketemu A. Ya. Nah, jadi ini adalah bangun persegi. Berapa tadi simetri putarnya? Yaitu 4. Kemudian yang kedua. Nah, perhatikan dasar dari bangun persegi panjang. Kita perhatikan persegi panjangnya. E, F, G, H. Kira-kira untuk putaran pertama menutupi apa enggak? Kita lihat.
Iya, tidak. Berarti kita tidak hitung. Kemudian yang kedua, menutupi apa tidak? Ya, menutupi. Berarti kita hitung 1. Kemudian yang ketiga, tidak menutupi. Berarti bukan simetri putar. Dan yang terakhir, kebentuk semula menutupi ini berarti kita hitung 2. Maka persegi panjang memiliki simetri putar 2. Sekarang perhatikan bangun berikutnya. Bangun apa ini? Ya, segitiga. Ini dasar bangun segitiga. Nah, di dalamnya ada bangun segitiga. Ya, untuk mengetahui simetri putarnya. I dengan I, C dengan C, K dengan K. Sekarang kita putar. Iya. K dengan I ke C, C ke K. Berarti sudah 1 putarannya ya. Kemudian yang kedua, C ke I, K ke C, I ke K. Berarti sudah 2. Kemudian yang ketiga, oh iya, tetap termasuk simetri putar, yaitu I ke I, C ke C, K ke K. Kembali ke bentuk semula. Pokoknya yang menutupi bangun tersebut, maka dia dikatakan sebagai simetri putar. Jadi bangun segitiga memiliki simetri putar 3. Simetri putar adalah banyak putaran yang dapat dilakukan pada suatu bidang datar dengan ketentuan. Yang pertama, putaran kurang dari 1 putaran. Memiliki titik pusat. Hasil putaran menutupi pola yang sama dengan ketika sebelum diputar. Jadi harus ada pola yang menutupinya. Nah, ini adalah simetri putar. Berapa simetri putarnya? Bangun apa ini? Segi 5. Kira-kira berapa? Ya, ada 5. Ini adalah ya bangun apa ini? Ya, ia memiliki berapa simetri putar? 4. Kemudian ini bangun segi 6, memiliki simetri putar 6. Karena di bagian sisi-sisinya itu sama. Jumlahnya 6, berarti simetri putarnya juga 6. Seperti juga dengan segi 5. Memiliki sisi 5. Oke, kita lanjutkan. Cara berpakaian orang itu berbeda-beda. Siti selalu memakai kerudung dan baju yang menutupi seluruh tubuhnya. Lani dan Dayu senang memakai celana, selutut, dan kaos lengan pendek. Meskipun berbeda dalam cara berpakaian, mereka tetap berteman baik. Mereka saling menghargai. Setiap anak memiliki cita-cita. Mereka memiliki cita-cita yang berbeda. Yang pertama, Udin ingin menjadi dokter. Yang kedua, Dayu ingin menjadi pilot. Yang ketiga, Lani ingin menjadi perawat. Yang keempat, Edo ingin jadi polisi. Yang kelima, Siti ingin menjadi perancang busana. Dan yang keenam, Benny ingin menjadi penyiar televisi. Nah, ini adalah sebuah cita-cita, keinginan, ya. Nah, sebuah cita-cita ini bisa terwujud kalau anak-anak mau rajin belajar, ya.
berusaha dengan sungguh-sungguh. Ini juga termasuk sebuah profesi, untuk menuju ke profesi. Tetap bersatu dalam perbedaan. Cita-cita teman laki-laki pilot, teman perempuan perawat, persamaannya bidang jasa pelayanan terhadap orang lain. Sedangkan perbedaannya, pilot bisa pergi ke berbagai tempat sesuai tugasnya, sedangkan perawat bertugas di satu tempat saja, yaitu di rumah sakit. Perbuatan yang harus dihindari: menganggap remeh cita-cita orang lain. Perbuatan yang harus dilakukan: saling menghargai dan saling mendukung. Untuk itu, perbedaan itu tidak membuat mereka berpecah belah. Edo dan teman-temannya mempunyai cita-cita yang berbeda. Mereka berbeda tetapi tetap rukun. Semoga dengan menyimak penjelasan, anak-anak dapat memahami pembelajaran hari ini. Selalu terapkan pola hidup sehat ya nak, sebagai bentuk ikhtiar kita. Untuk itu, kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.